تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Saya beri contoh misalnya. Ini di tengah para penuntut ilmu. Ada yang bersin. Kalau kita bersin, yang bersin sunnahnya apa? Membaca Alhamdulillah. Kalau ada yang membaca Alhamdulillah, sunnahnya apa? Yang mendengarnya membaca Yarhamukallah. Itu bagi sejumlah ulama bukan sunnah hukumnya, wajib dia membaca Yarhamukallah, mendoakan. Karena itu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, diantaranya wa idza atasya fashammithu. Kalau dia bersin fahamidallah, lalu dia memuji Allah, membaca Alhamdulillah, maka baca Yarhamukallah, doakan. Perintah. Nah, kalau dia orang yang mendengar ini membaca Yarhamukallah, maka yang bersin apa sunnahnya yang lain? Membaca Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu satu sunnah. Ya. Di masa dahulu itu sunnah berjalan di tengah orang-orang. Sampai disebutkan di biografi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, salah seorang tokoh ahli sunnah di masanya. Beliau duduk mengajar di Baghdad, di masjid. Kemudian beliau bersin di tengah majelis. Maka semua yang hadir di situ membaca Yarhamukallah. Satu masjid. Orang yang di luar masjid mendengar Yarhamukallah, mereka bilang, oh ini Imam Barbahari sedang bersin. Yang di luar masjid juga mengucapkan Yarhamukallah. Didengar oleh orang-orang yang di pasar. Yang di pasar juga berkata Yarhamukallah. Padahal dia tidak lihat nih Barbahari. Ya, sampai satu kota Baghdad semuanya membaca apa? Yarhamukallah. Itu dulu orang beramal dengan sunnah. Jelas ya? Karena itu jangan seorang penuntut ilmu sudah tahu sunnahnya malas-malasan beramal dengan sunnah. Itu dari sebab sunnah itu terkubur. Dan kita jangan menjadi sebab orang yang mengubur sunnah itu. Ilmu itu untuk diamalkan. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata mereka melaksanakan perintah yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka, yang paling baik dan paling mengukuhkan mereka, paling menguatkan mereka. Kalau mereka beramal dengan apa yang diperintah itu, kami akan beri untuk mereka pahala yang besar dari sisi kami. Itu janji Allah. Dan kami akan beri hidayah kepada jalan yang lurus. Karena itu kata sebagian as-salaf, man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan untuknya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Iya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kita itu mengambil pertolongan supaya bisa menghafal hadits dengan baik dengan cara mengamalkan hadits tersebut.
Ya, kalau sudah diamalkan, maka itu menjadi sebab ilmu itu dikuatkan. Kalau dia beramal, itu bisa menjadi sebab Allah bukakan untuknya pintu-pintu ilmu yang lain, dimudahkan untuknya pengetahuan. Nah, itu beramal dengan ilmu. Ya, makanya kalau kita lihat dari para a'immah, seperti itu keadaannya. Di antara yang menakjubkan, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, Muhammad ibn al-Ash'ad, penulis kitab As-Sunan, salah satu dari 6 buku yang populer, merupakan rujukan hadits di tengah umat Islam. Abu Daud pernah naik di sebuah perahu, menyeberang, maka perahu ini berjalan. Begitu berjalan di seberang sana, di dermaga, ada orang yang bersin. Dia berkata, Alhamdulillah. Abu Daud dengar dari perahu. Iya, dia dengar dari perahu. Cuman kalau dia berucap, orang itu sudah tidak dengar lagi, sudah berjalan jauh. Maka Abu Daud menyewa perahu kecil untuk balik lagi ke dermaga, hanya untuk berkata kepadanya, Yarhamukallah. Setelah itu orang itu berkata, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Setelah itu Abu Daud kembali lagi. Untuk satu sunnah saja. Jelas ya? Sebab kita tidak tahu orang ini ketika kita doakan Yarhamukallah, mungkin doa itu menjadi manfaat besar untuknya. Dan kalau kita doakan saudara kita, ada malaikat yang berkata amin walaka bimithlihi. Amin, semoga Allah beri kamu yang semisal dengannya. Barangkali itu menjadi sebab kita dirahmati, ya kan? Maka itu beramal dengan sunnah jangan ditelantarkan. Iya. Ahli sunnah itu disebut ahli sunnah sebab orang-orang yang mempopulerkan sunnah. Orang-orang yang mempopulerkan sunnah. Di antara sunnah selepas sholat itu, imam dan makmum tidak diam. Sebab sunnahnya diterangkan oleh Ibnu Abbas di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengenal selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar apa? Mendengar takbir. Jadi atas selepas sholat itu Rasulullah dan para sahabat bertakbir. Sampai Ibnu Abbas yang masih kecil bermain di luar masjid, dia tidak tahu orang sudah selesai dalam masjid kecuali mendengar apa? Mendengar takbir. Di dalam sebagian riwayat bidzikir, dijaharkan dzikirnya. Iya. Karena itu kalau kita duduk dengan para ulama yang mengajarkan sunnah, itu di belakang sholatnya mereka menjaharkan dari dzikirnya. Itu sunnah. Jadi hal-hal yang seperti itu dihidupkan. Satu hal yang kecil, kita menghidupkannya, orang lain mencontohnya, mengikutinya, barangkali itu menjadi amalan jariah untuk kita. Kita mengajarkan kepada manusia hal yang merupakan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.